Pada video ini kita akan membahas beberapa soal latihan materi bab 9 buku Lost Model from Data to Decision by Lukman dan kawan-kawan, di mana bab 9 ini topiknya tentang model kerugian agregat atau agregat loss models. Baik, kita langsung saja ke latihan soalnya. Baik, ini adalah latihan nomor 1. Diketahui bahwa pembayaran agregat berdistribusi compound dengan distribusi frekuensinya adalah binomial negatif dengan R-nya 16 dan betanya 6, sementara severity-nya berdistribusi uniform pada selang 0,8. Gunakan pendekatan distribusi normal untuk menentukan premi sehingga pembayaran agregatnya atau S-nya akan melebihi preminya sebesar 5%, gitu ya. Oke, baik, di sini kita ada informasi bahwa peluang dari S-nya ini adalah agregatnya, P-nya di sini adalah preminya gitu ya. Berarti kondisi ketika pembayaran agregatnya lebih dari preminya itu sebesar 5% atau 0,05 gitu ya. Ini kita buat kurang dari. Kenapa buat kurang dari? Karena nanti kita akan membuat di sini. Jadi ini dapat dari mana? Dapat dari Excel ya. Excel di mana kalau 0,95 ini dia menggunakan kurang dari atau CDF-nya. Maka supaya sebelah kanan kurang dari, sebelah kiri juga harus kita buat kurang dari. Maka di sini yang lebih dari, kita ubah dulu menjadi kurang dari sama dengan. Oke, kurang dari sama dengan, berarti karena kurang dari sama dengan, maka di sini udah bukan 0,05, tapi 1 dikurang 0,05 atau 0,95. Lalu kita menggunakan CLT atau Central Limit Theorem gitu ya. Jadi dari S kita ubah ke Z dengan syarat bahwa sebelah kanan P-nya ini dikurang dengan mu S dibagi dengan sigma S. Oke, di sini kenapa bisa seperti ini? Saya jabarkan dulu ya. Berarti di sini adalah probabilitas S kurang dari P. Nah, di sini kita mau membuatnya menjadi Z. Dimana kalau kita punya S, maka Z-nya di sini adalah S dikurang mu dari S-nya dibagi dengan sigma S. Jadi di sini sama aja kayak probabilitas dari S min mu S dibagi dengan sigma S. Tapi kalau sebelah kirinya dikurang mu S dibagi sigma S, maka sebelah kanan juga demikian. Maka kurang dari P min mu S dibagi dengan sigma S. Oke, yang di sini sama aja kayak Z, jadi dia adalah probabilitas Z kurang dari premi dikurang mu S atau rataan dari agregatnya dibagi dengan sigma agregatnya atau standar deviasi dari agregatnya. Nah, Z di sini adalah berdistribusi normal baku. Kalau normal baku artinya normal dengan mu-nya adalah 0 dan simpangannya adalah 1. Gitu ya, ini adalah normal baku. Ya, artinya apa? Artinya sebelah kiri di sini S-nya kita ubah dari Z, demikian sehingga si preminya kita kurang dari dengan mu S dibagi dengan simpangan bakunya atau standar deviasi dari S-nya. Sebelah kanan 0,95. Nah, kita menggunakan Excel karena diketahui peluang, maka kita gunakan sama dengan norm dot inverse. Masukin probabilitasnya adalah 0,95. Karena kita mau mengubahnya menjadi Z atau normal baku, maka min-nya 0 dan standar deviasinya 1. Nanti keluar dapat hasilnya adalah 1,645. 644 sekian, kita bulati saja 1,645. Oke, ini adalah bentuknya Z kurang dari sama dengan 1,645. Nah, ini udah mirip nih, Z kurang dari, Z kurang dari. Nah, berarti kita bisa menyamakan yang saya kotak ini, gitu ya, artinya sama dengan premi dikurang dengan mu S dibagi dengan sigma S sama dengan 1,645. Atau preminya di sini sama dengan 1,645 dikali dengan sigma S ditambah dengan mu S. Nah, di sini kita belum ada informasi dari sigma S dan mu S. Apa itu sigma S? Sigma S di sini merupakan simpangan baku dari varians S-nya, berarti akar dari var S-nya. Sementara mu S adalah ekspektasi dari S-nya, gitu ya. Ini yang harus kita cari. Oke, berarti di sini kita punya mu S sama dengan ekspektasi dari S yang merupakan ekspektasi dari N atau frekuensinya dikali dengan ekspektasi dari X-nya atau severity-nya. Dimana kalau sigma S di sini adalah varians S yang merupakan ekspektasi dari N dikali var X ditambah var N dikali ekspektasi X dikuadrat. Oke, kita satu-satu dulu untuk yang frekuensi yaitu N dan ada severity-nya yaitu X. N di sini udah binomial negatif dengan R-nya sama dengan 16 dan betanya sama dengan 6. Oke, berdasarkan appendix B, ini bukan appendix B ya, ini adalah appendix A. Ekspektasi N sama dengan R beta yaitu 16 kali 6 sama dengan 96. Sementara var N-nya adalah R beta dikali 1 plus beta. Jadi 16 dikali 6 dikali dengan 7 yaitu hasilnya adalah 672. Oke, ini baru yang frekuensinya. Selanjutnya kita masuk ke
severity-nya di sini berdistribusi uniform. Jadi di sini bentuknya adalah uniform A, B gitu ya. Uniform A, B berarti di sini A-nya adalah 0, B-nya adalah 8. Jadi dia dalam bentuk selang gitu ya. Nah, efeknya di sini sama dengan 1 min B min A. Di mana X-nya ini range-nya A sampai B. Berarti di sini 1 dibagi 8 dikurang 0 atau 1/8, range-nya adalah X-nya 0 sampai 8. Nah, sementara kalau EX sebenarnya ada formula cepat gitu, yaitu A plus B dibagi dengan 2. Tapi ini dapat dari mana? Ya tentu dijabarkan terlebih dahulu ya, dengan menggunakan formula momen, yaitu karena kontinu berarti integral dari X, Fx, dx. Di mana Fx-nya adalah yang ini tadi, gitu ya. Nah, dapat hasilnya adalah A plus B per 2. Sementara kalau var X-nya di sini adalah B min A dikuadratin dibagi dengan 12. Nah, kalau var X di sini juga bisa kalian menggunakan formula, artinya kalian turunkan. Itu var X sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurang dengan ekspektasi X dikuadratin. Oke, ekspektasi X kuadrat sama dengan integral X kuadrat Fx dx. Nah, dikurang dengan ini, ekspektasi X tadi udah dapet ya, A plus B per 2 dikuadratin. Nanti hasilnya kita dapat B min A kuadrat per 12. Ya, jadi adalah formula cepatnya untuk varians, ini untuk yang si ekspektasi. Jadi kita bisa dapat var X-nya adalah 4 dan var X-nya, jadi ekspektasi X adalah 4, sementara variansi X-nya adalah 8 min 0 dikuadrat dibagi 12 atau 64 dibagi 12 sama dengan 5,3333. Oke, kita bisa mensubstitusikan untuk mendapatkan ekspektasi X. Ekspektasi agregatnya yaitu ekspektasi frekuensi dikali ekspektasi severity-nya, yaitu 96 dikali 4, yaitu 384. Sementara var X-nya juga bisa kita langsung substitusi saja gitu ya. Jangan lupa ini ekspektasi X-nya dikuadratkan, dapat var X-nya adalah 11.264. Kita membutuhkan sigma X, bukan varians, di mana sigma X ini adalah simpangan baku dari agregatnya, yaitu akar dari varians agregatnya, yaitu akar dari 11.264 sama dengan 106,13. Oke, yang kita pakai adalah sigma S dan mu S. Ini 384 adalah mu S, gitu ya. Maka besar premi apa? Tadi kita dapat informasi bahwa premi sama dengan 1,645 dikali dengan simpangan bakunya ditambah dengan minnya. Berarti 1,645 dikali dengan 106,13 ditambah 38,4. Hasilnya preminya adalah 558,5871. Berarti ini adalah preminya. Ini adalah akhir dari pembahasan nomor 1. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita akan memasuki latihan nomor 2 untuk materi bab 9 terkait agregat loss model. Baik, kita akan masuk ke latihan nomor 2. Di sini diinformasikan suatu grup asuransi kesehatan memberikan manfaat rawat inap sebesar 100 per hari. Maksimalnya selama 20 hari, gitu ya. Manfaat untuk jumlah hari perawatan secara parsial dihitung pro rata. Diketahui lamanya hari rawat inap T mempunyai fungsi survival sebagai berikut. Ini salah ya, yang benar ini. Ini adalah fungsi survivalnya. Untuk satu periode polis, peluang setiap anggota polis asuransi masuk rumah sakit 1 kali. Berarti ketika N-nya sama dengan 1, berarti ini adalah probabilitas ketika N-nya sama dengan 1 sama dengan 0,2. Dan ketika 2 kali, berarti probabilitas N sama dengan 2 sama dengan 0,015. Ya, sementara yang lainnya adalah 0. Tentukan premi murni per anggota asuransi dengan mengabaikan nilai uang. Kalau kita ngomongin premi murni, kita ngomongin ada total klaimnya, berarti sama aja kayak kita mencari ekspektasi dari S-nya. Oke, di sini kita punya informasi seperti ini, gitu ya. Nah, di sini adalah survivalnya. Nah, kita tahu nih bahwa kalau survival itu kan nilainya itu atau grafiknya turun, gitu ya. Kalau turun artinya apa? Kalau turun maka semakin ke bawah di sini maka nilainya harusnya sama dengan 0. Karena nilai survival itu dari 1 menuju 0. Oke, kita substitusi aja nilai yang terbesar adalah 20. Kita substitusi di sini 0,95 dikurang 0,045 dikali 20. Sama dengan 0,95 dikurang 0,9 gitu ya, sama dengan 0,05. Akibatnya apa? Akibatnya dia ini ketika di akhir dia tidak bernilai 0. Maka ini sepertinya belum selesai nih. Artinya masih ada yang untuk T lebih dari sama dengan 20, gitu ya, lebih dari 20. Nah, maka di sini kita harus mengecek kembali untuk semua nilai range-nya.
Ya, pertama, kita sudah ada survivalnya, lalu kita bisa mencari CDF-nya ketika kurang dari. Kalau kurang dari, ya berarti kita ada hubungan bahwa survivalnya di sini sama dengan berarti probabilitas T kurang dari T kecil ya sama dengan 1 min probabilitas T lebih dari sama dengan T kecil gitu ya. Berarti untuk mendapatkan kurang darinya ya berarti tinggal 1 min siapa? Dari yang atas. Itu 1 min 0,055 T, ini juga 1 min dari 0,8 dikurang 0,035 T, dan ini 1 minnya dari 0,95 dikurang 0,045 T. Maka untuk 0 sampai 10, CDF-nya adalah 0,055 T. Untuk 10 sampai 15, CDF-nya adalah 0,2 ditambah 0,035 T. Dan untuk T-nya range-nya 15 sampai 20, maka CDF-nya adalah 0,05 ditambah 0,45 T. Oke, dari sini ini baru si CDF atau si FT-nya gitu ya, F besar. Nah, di sini kita bisa mendapatkan F kecil dengan melakukan turunan gitu ya. Jadi 0,05 T di sini kita turunkan jadi 0,05. Lalu 0,03 T kita turunkan jadi 0,035 dan yang terakhir adalah 0,045. Tadi sudah diinformasikan bahwa ini survivalnya nggak sampai akhir. Berarti sebenarnya ada lagi nih untuk CDF-nya, untuk T-nya lebih dari 20, begitu pula untuk PDF-nya. Jadi di sini sebenarnya ada lagi, tapi untuk range-nya T-nya lebih dari 20. Ini harus kita cari terlebih dahulu, gitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa total peluangnya harus sama dengan 1, maka kita buat integral minta hingga sampai tak hingga dari FT dt sama dengan 1. Oke, kita masuk range-nya. Yang pertama dari 0 sampai 10, baru kita menggunakan yang 0,055. Lalu ada 10 sampai 15. Kita gunakan PDF-nya yang 0,035. 15 sampai 20 kita gunakan 0,045 dan yang sisanya yaitu ketika sebenarnya integral 20 sampai terusnya gitu ya dari si FT-nya di sini. Atau kita bisa menganggapnya menjadi probabilitas ketika T-nya lebih dari 20 karena kan sudah melebihi dari sini ya 20. Nah, ini yang kita akan cari gitu ya. Oke, lalu di sini kita integralkan, dapat 0,05 T, batasnya 0 sampai 10, 0,035 T, batasnya 10 sampai 15 gitu ya. Lalu ada 0,05 T, di sini batasnya 15 sampai 20, dan probabilitas T lebih dari 20, ini totalnya harus sama dengan 1. Oke, kita substitusi saja gitu ya. Ini masih ada probabilitas T lebih dari 20 sama dengan 1. Lalu setelah disubstitusi kita bisa dapat probabilitas terlebih dari 20-nya merupakan 0,05 gitu ya. Nah, artinya apa? Di sini kita bisa menggunakan ekspektasi X-nya. Ekspektasi X kita tahu bahwa ekspektasi X di sini merupakan integral dari X dari si fx dx gitu ya. Oke, di sini kita gunakan T gitu ya. Ini kenapa 100 T? Karena diinformasikan bahwa kita 100 klaim per hari dengan maksimalnya adalah 20. Jadi maksimal 20 ini 100 sama 20 ini nanti di akhir gitu ya. Jadi 100 dikali 20. Sementara selama kurang dari 20, nah dia bersifatnya jalan, entah 0, 1, 2, 3 seterusnya sampai 20. Nah, karena jalan maka kita buatkan menjadi 100 T. Ini juga 100 T, ini juga 100 T. Sementara ketika kita sudah menyentuh 20, nah maka dia akan menjadi 100 dikali 20 karena sudah fix maksimalnya 20 gitu ya. Oke, ini adalah 100 T-nya. Nah, ini adalah nilai F-nya tadi ya yang berlaku 0 sampai 10. Ini 10 sampai 15 maka 0,035, 15 sampai 20 ini adalah 0,045. Nah, sementara untuk yang lebih dari 20 kita menggunakan probabilitas T lebih dari 20 karena sudah melebihi 20 gitu ya. Oke, kita selesaikan saja integralnya, lalu kita substitusi sehingga kita bisa mendapat ekspektasi X-nya adalah 987,5. Ini masih ekspektasi X-nya, belum ekspektasi S-nya. Nah, untuk mendapatkan ekspektasi S di sini, kita harus mengalihkan antara ekspektasi N dikali dengan ekspektasi X. Tadi sudah dapat ekspektasi severity-nya yaitu 987,5, yang belum ada adalah ekspektasi N. Dari soal kita mendapatkan informasi bahwa probabilitas ketika N sama dengan 1 sebesar 0,2 dan probabilitas ketika N sama dengan 2 adalah sebesar 0,015. Nah, maka gimana cara mencari ekspektasi dari N-nya? Yaitu sigma dari KPK gitu ya, di mana PK-nya di sini adalah probabilitas N sama dengan K. Berarti di sini kita punya ini K pertama. Berarti ini adalah K pertama adalah 1 dikali dengan P1 ditambah K yang kedua adalah 2 dikali P2.
1 dikali P1 adalah 0,2 dan di sini 2 dikali P2-nya adalah 0,015. 0,2 ditambah 0,03 sama dengan 0,23. Ya udah, ini tinggal kita substitusikan, dapat, maka premi murninya adalah sebesar 227,125. Ini adalah preminya. Jadi premi murni per anggota asuransi dengan mengabaikan nilai mata uang adalah segini, ya. Jadi premi murninya sebesar 227,125. Oke, ini adalah pembahasan dari soal latihan nomor 2. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan nomor 3. Semoga pembahasan nomor 2 ini bisa dipahami dengan baik. Baik, selanjutnya ada latihan nomor 3 gitu ya. Di sini diketahui bahwa reasuransi membayar sejumlah klaim agregat yang lebih dari D, gitu ya, lebih dari deductible-nya, dan sebagai imbalannya ia menerima premi stop loss. Stop loss premium yaitu ekspektasi S min D-nya. Diketahui bahwa ekspektasi S min D-nya atau premi stop loss ketika deductible-nya sebesar 100 itu adalah 15, ekspektasi agregatnya ketika deductible 120 adalah 10 gitu ya. Dan di sini ada informasi bahwa peluang bahwa besar klaim, berarti di sini S-nya, klaim agregatnya, di mana dia lebih besar dari 80, tetapi dia kurang dari sama dengan 120. Maka di sini peluangnya adalah sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini maknanya, yaitu probabilitas ketika S-nya lebih dari 80, tetapi kurang dari sama dengan 120, peluangnya adalah 0. Tentukan peluang bahwa besar klaim agregatnya atau S-nya, misalnya probabilitas S-nya kurang dari atau sama dengan 80, atau sama aja kalian mencari FS 80 atau CDF dari agregatnya ketika nilainya adalah 80. Ini yang ditanyakan, gitu ya. Oke, kita gunakan informasi yang ada, kita menggunakan definisi dari ekspektasi S min D atau stop loss premiumnya, yaitu integral dari D sampai T hingga 1 min FSX dari DX. Kita punya deductible yang pertama adalah 100, kita punya deductible yang kedua adalah 120. Masing-masing nilai 15, masing-masing nilai 10. Ini batasnya yang berbeda gitu ya, satunya 100 sampai T hingga, satunya 120 sampai T hingga. Oke, dari persamaan 1 dan 2 sebenarnya kita bisa melakukan pengurangan gitu ya. Jadi 15 di sini yang pertama, lalu yang kedua adalah 10. Ketika kita kurangi, 15 dikurang 10 adalah 5. Nah, yang sebelah kanan di sini, kita punya range di sini, yaitu nilainya itu 100 sampai menuju T hingga. Nah, dikurang dengan di sini 120 kan di sebelah kanannya ya, di sini. Yang atas nih 100 dikurang dengan 120, maka sisanya yang mana ini? Gitu ya. Sisanya berarti antara 100 sampai 120. Maka di sini integral dari 100 sampai 120 dari 1 min Fs X dx. Oke, ini dari persamaan 1 dan 2. Oke, kita memanfaatkan informasi bahwa di sini adalah probabilitas 80 S lebih dari 80 kurang dari sama dengan 120 sama dengan 0. Gitu ya. Berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Berarti di sini range-nya yang kita gunakan di sini adalah range-nya 80 sampai 120. Di mana 100 ini ada di tengah-tengah, gitu ya. Oke, dari sini kita menggunakan sifatnya bahwa probabilitas S kurang dari sama dengan 120 dikurang probabilitas S kurang dari sama dengan 80 adalah 0. Lalu kita samakan, jadi dapatnya adalah CDF dari 120 ini ternyata sama dengan CDF dari 80. Karena sama gitu, berarti apa? Ya berarti mau di range di setelahnya, di bawahnya, berarti FS 10, 100, lalu ada FS 90, lalu ada FS 95, ada 105, dan seterusnya gitu ya. Selama dia range-nya itu 80 sampai 120, maka dia nilainya sama. Nah, kalian bisa menggunakan FS 80. Kenapa? Karena FS ini kan CDF, nilainya itu kan selalu naik gitu ya. Jadi ketika kita punya range-nya 80 dan kita punya range-nya 120, maka dia di titik tertentu nih. Ini adalah FS 80. Ternyata dia sama gitu ya, FS 80. Kita punya informasi bahwa CDF itu nilainya akan bersifat naik. Nah, kalau range ini adalah dia nggak naik, ya udah berarti mau range di sini 80, 90, pokoknya selama range ini maka dia nilainya akan tetap sama. Artinya kalian boleh menggunakan FS 80 atau kalian bisa menggunakan FS di sini adalah 120 gitu ya. Akibatnya apa akibatnya? Nah, akibatnya di sini kita punya informasi bahwa di sini kita dapat 5 ini tadi integral 100 sampai 120 untuk 1 min Fs dari
X gitu ya. Ini yang pertama FX dulu. Nah, di sini X-nya diganti 80 kenapa? Ya karena memang di sini range-nya 100 sampai 120. 100 sampai 120 ini masih masuk ke dalam range yang tadi. Tadi sudah diinformasikan bahwa kita punya range-nya itu antara 80 sampai 100 dan dia nilainya sama untuk CDF-nya yaitu FS 80. Ini integral nih 120 nih, 100 sampai 120. Ya udah jelas, maka CDF-nya di sini pasti akan sama gitu ya, mau berapapun X-nya, tapi dalam range 100 sampai 120 ini nilainya itu FS 80 atau FS 120. Kalian mau pakai yang mana aja gitu ya. Tapi karena yang ditanya adalah FS 80, yang ngapain kalian pakai yang 120 gitu ya. Orang yang ditanya adalah 80, maka kalian bisa gunakan FS 80. Lalu di sini kita punya range-nya 5 sama dengan ini adalah kita integralkan harusnya jadi 1 min Fs 80 dikali X. Kenapa langsung dikali X? Karena ini adalah konstanta gitu ya. Nanti X di sini batasannya adalah 100 sampai 120. Akibatnya kita punya 120 dikurang dengan 100 dikali dengan 1 min Fs 80. Nanti di sini kita dapat 20 dikali dengan 1 min Fs 80. Ini kita pindah ruas gitu ya, dibagi jadi 0,25. Sehingga kita bisa mendapatkan Fs 80-nya adalah 0,75. Jadi yang ditanya adalah probabilitas ketika agregatnya kurang dari sama dengan 80 atau CDF dari S-nya sebesar 80 sama dengan 0,75. Oke, selesai. Ini adalah pembahasan dari latihan nomor 3. Semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan dari latihan nomor 4 untuk materi bab 9 terkait agregat loss model. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk latihan nomor 4. Dalam sebuah asuransi kendaraan bermotor diketahui bahwa banyaknya klaim tahunan berdistribusi negatif binomial atau binomial negatif dengan rata-ratanya 0,2 dan variansinya adalah 0,3. Besaran klaim berarti di sini adalah X-nya. Kalau ini adalah banyaknya klaim berarti ini adalah N-nya gitu ya. Berdistribusi eksponensial dengan parameter tetanya adalah 100. Banyak klaim dan besar klaim saling bebas. Jadi N dan X ini saling bebas. Selanjutnya hitunglah varians dari total klaimnya. Berarti yang tanya adalah var S-nya. Oke, kita gunakan formula var S sama dengan ekspektasi dari N dikali dengan variansi dari X ditambah dengan variansi dari N dikali ekspektasi X di kuadratnya. Berarti kita harus mencari masing-masing nih, N maupun X kita cari, min-nya cari variansinya. Gitu ya. Oke, yang pertama N berdistribusi binomial negatif. Sudah diinformasikan di soal bahwa rataannya adalah 0,2 dan variansinya adalah 0,3. Ya udah kita tulis aja gitu ya. Oke, yang kedua adalah severity-nya atau besaran klaimnya, yaitu berdistribusi eksponensial dengan tetanya adalah 10. Maka di sini kita menggunakan appendix A, gitu ya. Ekspektasi X-nya adalah theta, yaitu 10, dan var X-nya atau variansinya merupakan ekspektasi X kuadrat atau row moment kedua, dikurang dengan ekspektasi X atau min-nya di kuadratin. Ini harus kita cari terlebih dahulu, jadi ekspektasi X kuadrat sama dengan theta pangkat K-nya ini adalah 2 dikali dengan K faktorial atau 2 faktorial. Berarti dia adalah 100 pangkat 2 dikali 2 faktorial sama dengan 200. Oke, lalu kita substitusi ke var X-nya, kita dapat 200 dikurang dengan 10 kuadrat. 200 dikurang 100, jadi variansinya adalah 100. Kita substitusi ke yang tadi persamaan, ekspektasi N dikali var X ditambah var N dikali ekspektasi X dikuadratin. Kita dapat di sini, ini 0,2 dikali 100 ditambah 0,3 ini ekspektasi X dikuadratin. Jadi kita dapat 20 ditambah 30, hasilnya adalah 50. Jadi, yang ditanya adalah bagaimanakah atau hitunglah variansi dari total biaya klaim. Total biaya klaim, berarti variansi S-nya adalah sebesar 50. Ya. Oke, ini adalah akhir dari pembahasan latihan nomor 4. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kita akan lanjut ke pembahasan latihan nomor 5. Oke, kita akan melanjutkan latihan nomor 5. Dalam sebuah asuransi kendaraan bermotor diketahui bahwa banyaknya klaim tahunan berdistribusi Poisson dengan rata-rata 0,2. Besaran, berarti ini adalah banyaknya klaim, berarti N-nya berdistribusi Poisson dengan rata-rata 0,2, sementara untuk besarnya klaim, berarti X-nya berdistribusi Pareto dengan parameter alpha sama dengan 3 dan theta sama dengan 10. Banyaknya klaim, berarti N-nya dengan X-nya itu saling bebas. Hitunglah varians dari total biaya klaim tahunan. Oh, ini sama seperti latihan nomor 4, gitu ya. Oke, kita langsung ke formulanya. Varians dari total biaya klaim tahunan atau var X-nya, agregatnya sama dengan ekspektasi N dikali var X ditambah var N dikali ekspektasi X dikuadratin.
N-nya di sini berdistribusi Poisson dengan rataannya adalah 0,2, berarti ekspektasi N-nya adalah 0,2. Kita punya informasi bahwa varians dari Poisson ini sama seperti rataannya, maka variansnya juga sama, yaitu 0,2. Oke, kita masuk ke severity-nya atau besaran klaimnya. X berdistribusi Pareto dengan alfanya 3 dan tetanya adalah 10. Kita gunakan appendix A gitu ya untuk mendapatkan row momennya pertama dan row momen kedua. Nanti row momen kedua ini dan row momen pertama kita gunakan untuk mencari variansinya. Oke, kita mencari min-nya dulu. Untuk Pareto adalah theta per alfa min 1, berarti 10 dibagi 3 min 1 sama dengan 10 dibagi 2 itu 5. Sementara variansi X-nya adalah, kita cari dulu raw momen keduanya, yaitu theta kuadrat dikali dengan 2 faktorial, dibagi dengan alfa min 1 dikali alfa min 2. Berarti 10 kuadrat dikali 2 faktorial dibagi 3 min 1 dikali 3 min 2. Berarti sama dengan 100 kali 2 atau 200 dibagi dengan bawahnya adalah 2. Jadi hasil ekspektasi X kuadratnya adalah 100. Dari sini kita bisa dapat varians X-nya, yaitu ekspektasi X kuadrat beri 100 dikurang dengan ekspektasi X dikuadratkan, yaitu 5 kuadrat. Jadi 100 dikurang 25 adalah 75. Oke, mari kita substitusi aja langsung ke var X. Var X adalah ekspektasi dari N dikali dengan var X ditambah var N dikali dengan ekspektasi X dikuadratin. Ekspektasi N-nya adalah 0,2, var X-nya adalah 75, ditambah var N-nya adalah 0,2, dikali ekspektasi X-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat. Jadi di sini adalah 15 ditambah dengan 5 sama dengan 20. Jadi varians dari total claim-nya atau varians dari agregatnya atau varians dari S-nya adalah sebesar 20. Ini adalah pembahasan latihan nomor 5, semoga bisa dipahami dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas latihan soal terakhir nomor 6 dari materi bab 9 terkait agregat loss model. Baik, ini adalah latihan soal terakhir untuk nomor 6 gitu ya. Mengasumsikan, kita asumsikan kita punya ada variabel acak kerugian, ada 3 nih ya, ada X1, X2, X3, yang diketahui bahwa variabel acak kerugian ini saling bebas gitu ya, jadi tidak bergantung dengan masing-masing peluangnya. Untuk fx1 berarti adalah CDF dari variabel acak X1, kerugian X1, berarti F2X berarti variabel acak kerugian X2, dan F3X berarti dari variabel acak X3. Ini nilai X-nya masing-masing 0 sampai 3. Kita punya agregatnya yaitu S sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, dan di sini kita memiliki informasi bahwa fungsi peluang dari agregatnya ketika nilai agregatnya sama dengan 5 yaitu sebesar 0,06. Yang dicarinya adalah tentukan nilai P. Oke, kita manfaatkan informasi bahwa Fs 5-nya yaitu probabilitas S sama dengan 5 gitu ya. Kita tahu bahwa ini kan PDF ya, peluang ya. Oke, lalu kita punya S-nya sama dengan 5, kita punya S adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Berarti sini X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 5. Kita cacah semua kemungkinan gitu ya, dijumlahin. Oke, kemungkinan yang pertama adalah ketika X1-nya 0, berarti X2-nya itu 2, 3. Atau kita balik, yaitu ketika X1-nya 0, maka X2-nya adalah 3, 2. Oke, ini ketika X1-nya sama dengan 0, gitu ya. Boleh nggak, Bu, 1, 4? Ya, boleh aja. Tapi ketika nanti saya punya X1-nya 0, kita punya X2-nya 1, X3-nya 4, gitu ya. Atau X1-nya 0, X2-nya 4, X3-nya 1, atau X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 5, atau X1-nya 0, X2-nya 5, X3-nya 0. Semua ini nilainya adalah 0. Kenapa? Karena di sini kan X-nya ini hanya untuk X-nya 3 ya. Gimana untuk X-nya 4? Nah, untuk X-nya 4 ternyata dia nilai peluangnya adalah 0. Kenapa? Kalian bisa lihat totalin semua di sini. F1 totalnya P ditambah 1 min P, udah totalnya 1. F2 juga 0,6 ditambah 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,1 juga sudah totalnya 1. F3 juga demikian, sudah totalnya 1. Maka nilai X yang lain selain 0, 1, 2, 3, maka sudah pasti nilainya peluangnya adalah 0. Maka di sini ketika kita punya 4, ada 4, ada 5 gitu ya. Untuk X2 dan X3 maupun X1, maka sudah pasti nilainya adalah 0. Maka di sini kalian bisa abaikan. Jadi kemungkinan yang ada nilainya hanya yang pertama dan yang kedua.
Ini ketika X1-nya sama dengan 0. Kita naik lagi ketika X1-nya sama dengan 1. Ketika X1 sama dengan 1, maka kemungkinannya adalah X2-nya 1 atau X3-nya X2-nya 1 atau X3-nya 2, 3. Lalu kemungkinan yang lainnya adalah kita balik X2-nya 3 dan X3-nya 1. Dan ini kemungkinan kalau nilainya sama, yaitu sama-sama nilainya 2. Oke, untuk yang 0,4 gimana? Ya, 0,4 juga sama kayak tadi. Karena ada unsur 4 di sini, maka nilainya kan 0, maka tidak perlu dituliskan. Oke, kalian perlu menuliskan probabilitas ketika X1-nya sama dengan 2 enggak? Apalagi X1-nya sama dengan 3. Enggak perlu. Kenapa? Karena di sini ketika F1-nya X-nya nilainya 2, ini nilainya 0. Maka dia juga pasti nilainya akan menyebabkan 0. Maka nggak usah ditulis untuk X1-nya 2. Begitu juga untuk S1-nya 3. Jadi kemungkinan ada berapa? Cuma ada 5 gitu ya. 1, 2, 3, yang bawah 4 dan 5. Jadi ini adalah 5 kombinasi sedemikian sehingga total X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 5. Oke, tanda koma-koma ini artinya adalah dan. Kita tahu bahwa kalau kita punya probabilitas A dan B atau irisan B sama aja kayak probabilitas A dikali dengan probabilitas B. Jadi dikali gitu ya. Selama A dan B ini adalah saling bebas. Dan kita sudah tahu di informasi di atas bahwa X1, X2, X3-nya adalah saling bebas. Jadi ya udah tinggal dikaliin aja semua. Jadi pertama, peluang ketika X1-nya 0 yaitu P. Peluang ketika X2-nya sama dengan 2 yaitu 0,1. Peluang ketika X3 sama dengan 3 yaitu 0,25. Lalu ada lagi ketika yang di sini yang ketiga. Peluang X1 sama dengan 1 yaitu 1 min P. Peluang X2 sama dengan 1 yaitu 0,2. Dan peluang ketika X3 sama dengan 3 yaitu 0,25. Oke, semua ada 5 kemungkinan ini kita hitung peluangnya, lalu di sini ada yang kita bisa coret karena menghabiskan gitu ya. Sisanya apa? Sisanya adalah 0,1 dikurang 0,05 P. Kita dapat di soal bahwa S5 ini adalah 0,06 gitu ya. Jadi 0,06 sama dengan 0,1 dikurang 0,05 P. Kita selesaikan sehingga kita bisa mendapatkan P-nya adalah sebesar 0,04 dibagi 0,05 atau sebesar 4/5. 4/5 itu pecahan ya, atau sebesar 0,8. Oke, itu adalah akhir dari pembahasan untuk latihan dari bab 9 terkait agregat loss model. Semoga bisa dipahami dengan baik dan menambah pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.